turun-menurun, atau dia mempunyai mantra yang turun-menurun. Jadi jawaban saya, apakah Ibu Ida bisa dibilang seorang spiritual? Mungkin seorang spiritual bisa. Kenapa? Karena dia cara mengobatinya, dia tidak memakai medis kan. Jadi kalau dibilang ini bahwa dia seorang spiritual, jawaban saya mungkin dia seorang spiritual. Jadi kita tidak bisa menebak dia apakah dia seorang bukan seorang spiritual. Jadi saya juga bingung karena yang saya lihat ya dia ada leluhurnya yang selalu menemani dia, cara dia bekerja itu memang cara turun menurun. Jadi jawaban saya, kalau kami orang Kalimantan, orang Dayak biasanya melihat orang itu pasti dia adalah seorang spiritual yang mempunyai suatu kelebihan seperti itu. Dan acara pengobatannya kan juga begitu unik Nyai, dengan menggunakan tari-tarian. Mungkin Nyai melihatnya seperti apa? Jawaban saya, apakah itu unik bagi kita sih udah biasa caranya itu tuh, bukannya aneh, bagi kita tuh udah biasa. Kenapa? Ada orang Dayak itu dari setiap suku kita tuh berbeda-beda. Ada cara orang mengobati dengan balian yang tarian begini, ada orang dengan cara sangiang. Jadi macam-macam, ada orang balian itu ada dari Dayak Manyan itu dia seperti menari. Jadi dia mengobati dan begitu. Makanya saya bilang, kita sih kalau kita asli orang Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, atau Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, kita tuh udah biasa cara pengobatan. Kalau orang Dayak itu pasti ada dengan tarian. Bagi kita tuh bukan nggak biasa, jadi karena kita sudah terbiasa melihat itu seperti itu. Kayaknya dari cara pengobatan di Dayak, ini yang menarik adalah Kementerian Kesehatan sampai membuat pernyataan bahwa akan mempelajari, akan mendalami. Ini kan luar biasa ya, karena fenomena ramai banget. Menurutnya gimana, ini suatu kebanggaan nggak? Karena akhirnya budaya Dayak diangkat dan menjadi perhatian. Oke, saya asli orang Dayak, saya utus orang Dayak, saya keturunan Dayak. Bangga nggak? Saya bangga. Kenapa? Karena suatu kebanggaan bagi saya melihat suku kita sangat luar biasa. Karena selama ini banyak, mungkin dari semua adat suku banyak di Indonesia, mungkin ada yang seperti Ibu Ida kan seperti itu, mungkin karena tidak ada yang memviralkan aja. Karena Ibu Ida ini kena keberuntungan bagi saya yang saya lihat, karena dia sangat beruntung karena ada yang memviralkan dia, kan seperti itu. Jadi kayak macam Ibu Ida ini bagi saya sangat bangga, saya sangat luar biasa karena dia membawa suku kita sangat luar biasa. Saya bangga. Di balik kebanggaan itu ada pro dan kontra. Seperti biasa ada yang mengulik-ngulik, dia tahu triknya lah, dia tahu minyak inilah, minyak itu. Bagaimana Nyai menyikapi orang-orang yang sok tahu atau gimana gitu? Oke. Kok banyak orang melihat trik begini? Jawaban saya begini loh. Tidak perlu kita menjelekkan orang, tidak perlu kita mencaci maki orang. Kalau kita bisa, kalau daripada kita mencari trik itu, lebih bagus kamu bantu orang untuk mengobati aja juga sama-sama. Kan seperti itu. Mana kita bangga melihat orang yang bisa, kayak Bu Ida bisa membantu orang-orang susah. Banyak orang susah yang dia bantu. Ya, kita bangga. Kalau kita mau menghancurkan dia, buat apa kita harus hancurkan orang? Kalau kita punya kelebihan, bantu seperti Bu Ida. Kita bantu orang juga sama. Nggak usah kita caci maki orang, nggak usah perlu kita cari, oh ini kejelekan orang. Kenapa? Belum tentu kita baik. Belum tentu kita ada jasa dengan orang lain. Kalau Ibu Ida banyak jasa dia sama orang lain, kan seperti itu. Nah, yang menarik juga Nyai, yang sekarang akhirnya viral selain perobatan dari Ibu Ida adalah minyak yang digunakan, minyak akar bintang. Oke. Nah ini pun akhirnya banyak orang yang mencoba menjual dan segala. Nah, apakah itu memang pengobatan tradisional atau alam, bahan-bahannya itu sendiri memang harus dari sana? Oke, bahan-bahannya itu memang ada di Kalimantan, kan seperti itu. Jadi gini, banyak orang salah prediksi. Ada orang mengatakan minyak bintang. Ada ada minyak bintang yang seperti yang saya katakan waktu itu, saya pernah bercerita dengan, ada juga yang saya ceritakan bahwa minyak bintang, ada yang minyak bintang yang dipakai di saat orang itu yang bekas tabrakan atau apa itu diminumkan, diteteskan, dioleskan, nanti saat bintang keluar dia akan kembali menyambung kembali, itu ada. Ada juga namanya minyak akar bintang. Ini mungkin minyak akar bintang ini karena dibuat oleh Ibu Ida sendiri, mungkin akar-akarannya ada, mungkin kita nggak tahu, mungkin dia ada teteskan kan minyak bintang sedikit di dalam minyak itu supaya orang-orang yang patah tulang itu bisa sehat kembali, kan seperti itu. Karena kita tidak tahu kan itu racikan dari Bu Ida, itu racikan dari turun-turun menurun mereka. Makanya saya bilang kita nggak bisa asal-asal berbicara. Kalau saya orang yang seperti itu, mungkin minyak mereka itu, mereka yang saya lihat mereka bikin sendiri. Bisa disejajarkan dengan dulu kan juga sempat ada
salah satu daerah di Cimande ya, Iya. itu kan terkenal juga minyak Cimandenya. Apakah minyak bintang ini bisa disejajarkan dengan? Mungkin hampir sama seperti itu, karena kan mereka minyak Cimande kan juga pakai racikan, pakai akar-akaran, pakai ada cara pembuatannya turun menurun yang sama juga kayak minyak bintang ini turun menurun dari keluarga, mungkin dari keluarganya Ibu Ida seperti itu, dari turun mereka seperti itu. Tapi apakah memang minyak itu sangat mempengaruhi di pengobatan itu? Oke, sangat pengaruh nggak buat pengobatan? Jawaban saya kalau bilang sangat pengaruh, ya sangat pengaruh karena itu pengobatan, untuk mengobati setelah Ibu Ida melakukan pengobatan. Karena begini, yang saya lihat, yang eksekusi itu beda, ilmu itu ada di Ibu Ida, leluhurnya ada di Ibu Ida. Saat Ibu Ida mengembalikan tangan yang sakit tadi, yang atau yang bengkok atau apa yang jadi lurus, minyak ini untuk penyembuhan seperti orang habis operasi. Nah, dokter operasi, selesai operasi sama dokter, untuk penyembuhan ini tadi pasti dikasih obat minum, ada obat oles, seperti itu dia yang punya Ibu Ida, yang saya lihat seperti itu. Nah itu kan menariknya ya, masuk kan menjadi pro kontranya ya. Ya. Banyak banget orang yang mempertanyakan ini sebenarnya menyembuhkan ini Ibu Idanya atau minyaknya. Nah makanya tadinya juga bilang sebenarnya semua dari Ibu Ida. Adanya di Ibu Ida. Ibu Ida yang mengembalikan. Tapi jawaban saya sebenarnya, bisa kembali pulih nggak orang itu? Jawaban saya, nggak akan bisa pulih seutuhnya kayak tangan kita ini. Tapi dia bisa mengembalikan, tapi tangan kita bisa bergerak, tapi bergeraknya tidak normal, tidak senormal yang seperti orang bayangkan kayak kita ini kan normal nih. Ada mungkin bahkan namanya ada yang puluhan tahun, nggak akan mungkin ada yang tangan sudah mengecil. Bisa nggak kembali utuh, tapi dia bisa lurus, bisa gerak dikit, tak bergerak begini, tapi tidak sempurna seperti di setiap kala yang seperti awalnya seperti itu. Nah, minyak ini menurut Nyai kan semuanya berasal dari Bu Ida, gitu. Maksudnya setelah minyak ini misalnya dibeli sama orang setelah pengobatan atau tidak dipegang sama Bu Ida, apakah itu akan tetap berkhasiat? Berkhasiat, karena itu kan buat penyembuhan, pengobatan. Itu kan pengobatannya. Yang mengeksekusi, yang melakukan pertama untuk melenturkan otot atau mengembalikan tulang-tulang, itu kan Bu Ida. Setelah itu baru dioleskan minyak itu supaya tangan ini yang tadi yang bekas kaku supaya masih tetap bisa bergerak, seperti itu. Nah, ini tadi juga menariknya bilang minyak bintang ini akan bereaksi ketika bintang itu muncul. Ya, kalau yang minyak bintang yang biasa ada yang orang pakai orang tabrakan, yang orang yang remuk atau ada orang yang dibacok. Biasanya seperti itu. Setahu saya seperti itu. Kalau di Kalimantan Tengah biasanya seperti itu. Nah, ini apakah memang bahan-bahannya itu harus dicari pada saat bintang tertentu muncul atau bagaimana? Nah, ini saya bilang lagi satu. Minyak bintang itu bagaimana pembuatannya? Karena itu minyak kami turun menurun, dari leluhur turun menurun. Jadi kita tidak mengerti bagaimana leluhur dulu membuat minyak itu, kita tidak paham. Seperti itu. Karena makanya kami orang Dayak itu, kita tuh turun menurun. Seorang spiritual pun tidak ada asal-asal jadi seorang spiritual. Itu biasanya ada silsilah turun menurunnya. Tidak ada asal orang itu langsung bisa gitu, enggak. Pasti turun menurun. Nah, karena itu nanti ada yang dikasih tahu, oh ini dia yang nggak akan bisa kita sembarangan seperti itu. Jadi kita orang Dayak itu nggak bisa sembarangan. Nah, makanya kalau ada orang bertanya minyak bintang itu bagaimana, karena kita itu turun-menurun itu biasanya dikasih. Tidak bisa dijelaskan Nggak secara bisa spesifik ya. Nggak bisa saya jelaskan secara spesifik karena mungkin udah di zaman kapan itu leluhur turun menurun. Ini ada orang yang luka kasih ke sini. Biasanya orang yang memelihara minyak bintang ini biasanya orang itu yang pernah terjadi, ada yang bekas tabrakan atau dia bekas luka dibacok, biasanya seperti itu pasti ada yang pelihara seperti itu. Ya tadi kan saya juga nyebut tidak akan sembuh total. Ya. Ada kemungkinan buat kembali lagi sakit nggak sih ya, misalkan setelah dia nggak olesin lagi atau? Enggak, pasti tetap bisa, tapi tidak akan bisa sempurna seperti kita ini kan, kita ini pasti bergerak begini. Bisa, apalagi yang puluhan tahun. Kalau puluhan tahun itu bisa kembali ke enggak. Yang saya lihat itu pasti bisa bergerak, tetap bergerak, tapi tidak semaksimal mungkin bergeraknya seperti. Enggak yang seperti kita ini seperti itu. Nah, pengobatan yang Bu Ida lakukan ini kan viralnya sampai kemana-mana, sampai akhirnya cukup dikenal dengan pengobatan Dayak ini sudah mulai sangat dikenal sama khalayak ramai. Nah, si Bu Ida sendiri ini menurutnya apakah memang sosok Bu Ida ini memang ibarat kata dia itu untuk sekedar keluar
buat populer aja atau memang niat dia untuk mengobati orang? Oke, yang saya lihat bukan karena populer, dia kan udah dia mengobati orang ini udah puluhan tahun. Kalau mau populer ya mungkin sekarang lah dia buatkan seperti itu. Ini kan udah lama. Kalau jawaban saya memang dia ikhlas tuh mengobati orang. Karena kan pasti ada perjanjian dia bisa mengobati atau dia ini harus mengobati orang banyak. Mungkin ada dia dapat mimpi kah, dia ketemu leluhur atau dia dijumpai leluhur dengan nyata kah, itu kan pasti berbeda-beda. Yang terakhir dari saya Nyai, ini kan orang begitu rindu dengan pengobatan alternatif yang nyatanya bisa secara cepat mengobati ya, tanpa mengurangi medis, karena Nyai juga pernah ngasih tahu bahwa medis dan alternatif sejajar jalannya. Nah tapi gimana Nyai melihat antusias orang sampai datang ke Bu Ida berbondong-bondong bikin macet sampai akhirnya tidak bisa dilaksanakan karena terlalu banyak. Gimana Nyai melihat orang begitu antusias untuk bertemu dengan Bu Ida? Oke, begini loh, karena orang berharap untuk sembuh, tapi kalau memang rezeki itu pasti jumpa gitu. Tak usah kita berpaksa, kita berbondong-bondong. Kalau rezeki itu pasti jumpa. Nggak perlu kita sampai sampai berdesak-desakan, sampai bagaimana. Buat saya nggak perlu. Kalau memang rezeki, nasib kita jumpa pasti jumpa. Seperti itu. Jadi fenomena ini bagi saya sangat luar biasa karena bagi saya juga bersyukur karena Bu Ida bisa membantu orang-orang yang nggak mampu, banyak orang yang nggak mampu kan seperti itu. Dan juga maunya saya, kita seorang spiritual ataupun pengobatan alternatif maupun dengan orang medis, sebenarnya kita sama-sama bila mana dari yang memang tidak bisa disembuhkan secara medis kan ada, kita bisa bantu seorang spiritual, kita bantu dengan cara apa? Pengobatan, kita cari akar-akaran secara, kalau kami bilang tetamba kampung, obat kampung ini kan banyak, ada akar-akaran, ada turun-menurun yang untuk membantu kan bisa seperti itu. Jadi nggak perlu lah kita saling menjelekkan satu sama lain tuh. Yang penting kita niat ikhlas membantu masyarakat. Yang tadi dari saya, Bu Ida sendiri ini kan bilang kalau dia bilang tidak bisa disembuhkannya. Ya. Berarti memang kalau yang lihat apa semua penyakit itu memang tidak semudah itu disembuhkan atau gimana? Oh iya, semua tidak kalau kita orang Dayak ya, saya aja mengobati orang. Ada orang sakit yang kena santet, ada orang yang memang benar ada orang yang datang ke saya bilang kamu nggak disantet, kamu memang kena penyakit ini, penyakit laut atau penyakit yang memang harus medis yang pegang. Ada orang yang bilang karena dia kena santet, kalau saya pegang, saya ada satu minyak yang saya pegang, kalau ini nih biasanya kena jantung, saya suruh ke rumah sakit, dia pergi ke rumah sakit, ternyata memang benar-benar karena bukan bidang kita untuk memegang. Kalau mau penyakit jantung apa itu kan bukan bidang kita, bidangnya kan memang spesialisnya itu kan dokter, kita arahkan seperti itu. Jadi kalau kita orang Dayak itu yang memang bukan bidang kita, ya kita nggak bisa mengatakan memang kamu harus kita obati, kan nggak akan mungkin. Sama seperti Bu Ida, yang dia lihat dia nggak bisa obatin, dia akan bilang saya nggak bisa obatin. Kan kita harus real aja. Sedikit menegaskan aja kalau kan sekarang ya tadi dibilang banyak meme yang tarian segala macam. Apakah setiap paranormal atau spiritualis Dayak gitu memang harus ada bentuk tarian di depan untuk memulai pengobatan? Oke, ada banyak macam kan, makanya saya bilang tadi banyak macam, kita orang Dayak tuh banyak macam suku. Jadi ada Dayak Manyan, Dayak Ngaju, ada Dayak Iban, ada banyak macam-macam. Dengan cara pengobatan juga berbeda-beda. Ada yang dengan tarian, ada yang dengan kemasukan leluhur, ada dengan menutup kepala, dengan bacaan mantra manggil leluhur, itu banyak macam. Seperti itu. Tapi kita itu memang turun-menurun. Ciri khas Dayak memang begitu. Iya, kita tuh bingung. Makanya saya bilang ya, kita orang Dayak itu seorang spiritual tuh memang kita turun-menurun, nggak ada yang kita asal-asalan seperti itu. Makanya kadang-kadang kita juga nggak bisa menjelaskan ini bagaimana kita tuh bisa seperti ini nih, kita tuh nggak mengerti. Ini kita memang dipilih, nanti kita jadi seorang spiritual itu kadang-kadang leluhur kita datang ke kita memberitahu bahwa kita memang waktunya untuk duduk ngobatin orang, bantu orang, nanti dikasih tahu saja syarat-syarat menyaratnya. Banyak kadang-kadang kalau kita nggak bisa, kadang-kadang kita bisa sakit, kita nggak mau tuh kita sakit, kita menolak, kan memang udah takdir kita. Makanya saya bilang susah kalau kita orang spiritual, orang Dayak itu kita biasanya seorang mengobat itu kita turun menurun. Terakhir dari saya kan,
semenjak ada fenomena Ibu Ida Dayak ini kan ramai nih Nyai. Banyak banget orang yang mengaku-ngaku paranormal Dayak, banyak banget yang mengaku-ngaku ahli Semenjak ini viral. ahli patah tulang dari Dayak. Mungkin Nyai sebagai paranormal asli Dayak seperti apa Nyai? Bagaimana Seperti melihat? pesannya Nyai. Oke, pesan saya begini. Eh, saya pun banyak bertemu dengan orang yang bukan orang Dayak asli, tapi dia seorang spiritual yang mengaku orang Dayak tuh banyak. Tapi saya suka begini. Lebih bagus kita jujur. Kita dari mana, asal kita mana, atau saya asli orang mana, tapi saya belajar guru saya orang Dayak. Lebih bagus begitu daripada kita mengaku kita orang Dayak, ternyata setelah ditanya silsilah kita, ternyata kita bukan orang Dayak, kita malu. Kalau saya lebih bagus kita real. Kita ngomong apa adanya aja. Karena yang itu banyak saya juga berjumpa dengan orang-orang yang mengaku dia orang Dayak, ternyata setelah saya tanya silsilah dia, saya bicara kayak apa, ternyata dia bukan orang Dayak. Ada yang bilang itu leluhur dia zaman dulu. Nah, ini kita yang bingung kan karena leluhur zaman dulu ini kan. Nah, tapi kalau kita asli orang Dayak itu biasanya kita ditanya leluhur, kita ditanya kamu orang mana, turunanmu di mana, kamu di mana, pasti akan ditanya mereka. Seperti itu. Dan kayak kita orang Dayak itu kayak saya orang Dayak Palangkaraya, Dayak Ngaju, kita punya kayak tetua adat kita sendiri, ada kitab di sana di Kalimantan. Jadi kita yang memang ada persatuan. Kayak saya aja setiap kali saya mau berbicara masalah adat, masalah apa, pasti saya akan berbicara sama keluarga atau sama mereka pemangku agama di Kalimantan Tengah. Saya bertanya, saya menjelaskan ini untuk wartawan secara ini bagaimana, karena kita hati-hati banget karena kita itu ada hukum adat. Nah, itulah makanya kita orang Dayak itu kita punya hukum adat. Jadi setiap kali kita berbicara masalah hal yang tentang adat, biasanya kita akan bertanya. Kayak saya di Jakarta, tapi saya akan tetap menelpon pemangku adat di Kalimantan Tengah di saat saya mau berbicara dengan wartawan supaya saya tidak salah, karena kita ada hukum adat. Hukum adat kita orang Dayak itu sangat kuat sekali. Makasih.